Dua kota, dua istana, dua garis keturunan, semua berawal dari satu kerajaan yang pernah menjadi pusat kekuatan di Pulau Jawa, Mataram, Jess. Tapi di pertengahan abad ke-18, kerajaan ini pecah menjadi dua kekuatan yang berbeda, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pertanyaannya, siapa yang membuat Mataram pecah? VOC, para raja kah? Atau dari garis keluarganya sendiri? Jawabannya dimulai dari satu peristiwa yang kelihatannya biasa saja, tapi mengubah segalanya. Ketika Sunan Pakubuwono II meninggal tahun 1749, suasana keraton berubah menjadi penuh kecemasan. Hal itu terjadi karena Sunan Pakubuwono II merupakan pemimpin terakhir yang mampu menjaga stabilitas sementara Mataram. Sebelum meninggal, Pakubuwono II menunjuk Pakubuwono III, anaknya, sebagai penerus. Tapi sebagian bangsawan meragukan kemampuan sang raja baru, Cis. Dan penolakan itu datang dari sosok yang sangat dekat dengan keluarga raja. Pangeran Mangkubumi, adik mendiang raja, selama ini adalah tokoh yang kuat, seorang diplomat, panglima perang, dan dihormati rakyat. Namun ia merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan kerajaan, Cis, terutama soal hubungan Mataram dengan VOC. Sampai suatu ketika seorang patih muncul dan memecah keraton dari dalam. Patih Pringgalaya sangat dekat dengan VOC. Ia berusaha menguatkan pengaruh Belanda di istana, dan untuk itu ia harus menjauhkan Mangkubumi dari kekuasaan. Ia mulai mempengaruhi raja, menanamkan ketakutan bahwa Pangeran Mangkubumi ingin merebut tahta. Dan fitnah itu meledak pada rapat kerajaan yang paling tegang dalam sejarah Mataram berdiri. Kala itu seluruh petinggi kerajaan berkumpul di keraton untuk membahas tentang kebijakan VOC yang meminta kenaikan pajak besar-besaran, sehingga membuat rakyat jelas menderita. Mendengar hal itu, Pangeran Mangkubumi langsung menolak keras hal tersebut. Namun Pringgalaya berkata, pangeran tak berhak mencampuri urusan kerajaan. Pangeran Mangkubumi yang tahu suaranya tak didengar dan diacuhkan pun marah dan meninggalkan keraton, Cis. Tapi kepergiannya bukan pelarian, melainkan awal dari sebuah pemberontakan. Keluar dari keraton, Pangeran Mangkubumi mulai mengumpulkan pengikut, yaitu para bangsawan yang kecewa, petani miskin karena pajak VOC, dan prajurit pengembara. Ia berubah dari pangeran menjadi simbol perlawanan. Tapi Pangeran Mangkubumi masih kekurangan satu hal, Cis, dalam perjuangannya, yaitu seorang panglima yang jenius. Siapa ya kira-kira, Cis? Raden Mas Said merupakan keponakan Pangeran Mangkubumi, seorang pemimpin muda pemberani, ahli perang gerilya, dan ia sudah melawan VOC lebih dulu berkali-kali. Keduanya akhirnya bersatu, Cis, dan Mataram pun mulai retak secara nyata. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said yang telah bersatu mulai melancarkan serangan terhadap VOC dan Mataram yang mendukung VOC. Mereka memenangkan banyak pertempuran dan rakyat makin banyak yang mendukung mereka. Pulau Jawa pun berguncang atas keadaan ini. VOC baru menyadari bahaya ini ketika satu kota strategis jatuh ke tangan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC pun mulai panik atas kejadian ini. Sementara itu Surakarta semakin lemah secara moral. Tak ingin kalah dan hanya berdiam diri, VOC lalu mulai memikirkan strategi paling berbahaya dalam sejarahnya sendiri, Cis, yaitu VOC memutuskan jika dua pangeran ini terlalu kuat, maka pecah belah Mataram menjadi dua. Itu solusinya. Mereka mulai mendekati Pangeran Mangkubumi dengan diam-diam. VOC dan Pangeran Mangkubumi pun mengadakan pertemuan. Dan pertemuan itu berujung pada sebuah syarat gila yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. VOC datang menemui Pangeran Mangkubumi menawarkan perdamaian. Namun Pangeran Mangkubumi malah menjawab, "Aku berdamai jika separuh kerajaan menjadi milikku." Keheningan pada pertemuan itu pun tercipta setelah Pangeran Mangkubumi mengutarakan keinginannya. Bukan karena apa suasana menjadi hening, tapi itu merupakan syarat paling berani yang pernah diajukan oleh seorang bangsawan Jawa terhadap VOC. Namun sebenarnya alasan dibalik tuntutan itu jauh dari sekedar ambisi Pangeran Mangkubumi sendiri, Cis.
Dalam perjalanannya selama berperang melawan VOC, Pangeran Mangkubumi melihat rakyat semakin menderita akibat perang yang tak berkesudahan ini. Maka dari itu, ia ingin menciptakan pemerintahan baru, pemerintahan yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh VOC. Ia ingin memperbaiki sistem pemerintahan, memperbaiki sistem pajak, dan memberikan perlindungan terhadap rakyat. VOC memang tertekan atas syarat yang diajukan Pangeran Mangkubumi, tapi VOC tidak diam. Mereka memberi persetujuan dengan satu jebakan. Apakah itu? VOC menyetujui pembagian kerajaan, namun mereka membuat perjanjian dengan syarat-syarat samar agar Surakarta dan Yogyakarta kelak cemburu, bersaing, bahkan curiga satu sama lain, Cis. Strategi kolonial klasik, Cis. Divide et impera, politik adu domba. Dan akhirnya perjanjian itu pun ditandatangani dan dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 antara VOC, Sunan Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkubumi. Garis besar perjanjian itu berisi membelah kerajaan Mataram menjadi dua, Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III di wilayah timur Kaliopak, dan Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I di wilayah barat Kaliopak. Dengan adanya perjanjian ini sekaligus mengakhiri eksistensi Mataram sebagai kerajaan tunggal dan menjadi tonggak lahirnya dua kerajaan besar di Jawa, serta semakin memperkuat pengaruh VOC di tanah Jawa, Cis. Setelah perjanjian ini terjadi, tapi ternyata tidak semua pihak puas, Cis. Justru kemarahan terbesar datang dari sekutu Pangeran Mangkubumi sendiri, yaitu Raden Mas Said marah serta kecewa karena perjanjian Giyanti tak mengakomodasi wilayah perjuangannya. Pada akhirnya ia tetap melawan VOC dan Surakarta, Cis. Konflik baru pun dimulai dan perang pun terus berlanjut. Dan dari kemarahan itu lahirlah satu istana lagi. Raden Mas Said yang juga dikenal sebagai Pangeran Sabernyawa terus memimpin perlawanan bersenjata selama bertahun-tahun, dan hal tersebut sangat merepotkan VOC dan Pakubuwono III di Kasunanan Surakarta. VOC dan pihak istana kewalahan menghadapi strategi gerilya dan kekuatan pasukannya. Maka dari itu pada tahun 1757 melalui perjanjian Salatiga, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran yang merdeka dengan wilayah otonom yang disebut Praja Mangkunegara, dan dia bertahta sebagai KGPAA Mangkunagara I. Dalam waktu singkat, Jawa terutama di Jawa Tengah kini punya tiga kekuatan politik utama, dan strategi VOC untuk memecah belah, melemahkan kekuasaan raja-raja Jawa, dan melanggengkan kekuasaan VOC itu sendiri pun sukses besar, Cis. Dari sini mungkin kita mulai berpikir dan bertanya-tanya, sehingga muncul pertanyaan besar dalam diri kita. Lah terus, kalau udah damai kenapa ya Surakarta dan Yogyakarta nggak pernah bersatu kembali jadi satu kerajaan? Hal itu tidak terjadi karena perpisahan pemerintahan membuat identitas yang berbeda mulai terbentuk di tanah Jawa, Cis. Yogyakarta tumbuh dengan karakter politik lebih mandiri, lebih dekat dengan rakyat, sementara Surakarta mempertahankan gaya aristokratis dan protokol ketat. Dan setiap tahunnya perbedaan gaya pemerintahan semakin besar, Cis. Namun ada satu peristiwa kolonial yang makin memperlebar jarak keduanya. Lagi-lagi nih permainan VOC, Cis. VOC memberikan perlakuan berbeda kepada kedua kerajaan. Yogyakarta sering diberi ruang lebih luas karena dianggap lebih efektif menjaga stabilitas. Surakarta justru hanya dipertahankan sebagai simbol dan tradisi. Selama dua pemerintahan yang berbeda berlangsung, maka secara otomatis membuat perbedaan politik, sosial, dan budaya pun semakin permanen, Cis. Dan perbedaan itu mencapai titik paling krusial ketika Indonesia merdeka. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Sultan Hamengkubuwono IX langsung menyatakan Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia, memberikan dukungan logistik, wilayah, dan kekuasaan administratif. Sementara itu Surakarta justru mengalami gejolak internal, perebutan kekuasaan, dan tekanan politik. Karena hal tersebutlah dan akhirnya keputusan pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan mengunci nasib dua kerajaan ini selamanya. Karena kontribusinya yang luar biasa,
Yogyakarta diberi status daerah istimewa, kekuasaan sultan tetap diakui dan dihormati negara. Sementara itu, Surakarta tidak diberi status serupa. Kerusuhan pasca kemerdekaan membuat pemerintah pusat mencabut keistimewaannya, Cis. Dan pertanyaannya, bagaimana keduanya mewariskan sejarah itu sampai hari ini? Hari ini Yogyakarta dan Surakarta tetap menjadi pusat budaya Jawa, masing-masing dengan identitas yang unik. Perpisahan keduanya bukan tragedi, melainkan kisah tentang ambisi, politik, kolonialisme, dan pilihan-pilihan sulit yang membentuk Indonesia modern. Dua kerajaan, satu asal, dua takdir, dan semuanya berawal dari rapat kecil di dalam keraton yang mengubah sejarah Jawa untuk selamanya. Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis, dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.